Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 biologi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil ujian coba kami, yaitu pengaruh intensitas cahaya terhadap tumbuhan. Sebelum itu, kita mau memperkenalkan masing-masing anggota kelompok dulu nih. Perkenalkan, nama saya Handoko Partonan Siregar. Nama saya Kisha Yudia Permata Putri. Nama saya Cesya Anggraini. Nama saya Ilma Tenaga. Nama saya Ayas Hadi. Oh ya, untuk teman kita satu lagi ada yang tidak bisa datang berhalangan hadir, namanya Aisyah Azari Siregar. Iya, betul. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 mendapatkan variabel bebasnya yaitu intensitas cahaya. Sehingga dalam jurnal praktikum yang kami lakukan, judulnya adalah pengaruh intensitas cahaya terhadap tumbuhan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai landasan teorinya. Intensitas cahaya merupakan besarnya energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Nah, di sebuah artikel, salah satu artikel menurut Sudomo, intensitas cahaya yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah nantinya mungkin dapat menghambat pertumbuhan karena akan mempengaruhi dari kinerja sel-sel dan juga hormon yang ada pada tumbuhan dalam proses transportasinya. Nah, di sini kami memilih 2 tanaman, yang satu dikotil dan yang satu monokotil. Nah, dikotil itu sendiri adalah tanaman yang berkeping 2 dan monokotil adalah tanaman yang berkeping 1. Dikotilnya kami memilih untuk menanam kangkung. Dan monokotilnya kami memilih untuk menanam jahe. Latar belakang intensitas cahaya, karena intensitas cahaya sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Besar kecilnya akan mempengaruhi keoptimalan pertumbuhan tanaman yang nantinya bisa dilihat dari segi fisiknya. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa rumusan masalah yang kita ambil dalam jurnal praktikum kami. Rumusan masalahnya adalah apakah ada perbedaan dalam pertumbuhan tanaman jika ditaruh di intensitas cahaya yang berbeda. Hipotesisnya, H0-nya tidak ada perbedaan dalam pertumbuhan tanaman jika ditaruh di intensitas cahaya yang berbeda. Nah, H1-nya ada perbedaan dalam pertumbuhan tanaman jika ditaruh di intensitas cahaya yang berbeda. Oke, selanjutnya tujuan kami melakukan jurnal praktikum ini adalah 1. Untuk mengetahui perbedaan warna daun pada tanaman yang ditaruh di dalam ruangan atau dengan yang di luar ruangan. Nah, terus kita juga untuk mengetahui apakah ada perbedaan secara fisik lainnya pada tumbuhan tersebut jika ditaruh di tempat yang berbeda, yaitu di luar ruangan dan di dalam ruangan. Di sini aku bakal ngejelasin gimana caranya menanam kangkung juga jahe di luar maupun di dalam ruangan. Nah, alat dan bahan yang kalian butuhkan yaitu wadah untuk menanamnya. Di sini aku gunain gelas aqua bekas yang sudah dilubangi. Lalu yang kedua kalian gunain tanas cukup ya. Lalu yang ketiga kalian siapkan biji kangkung juga bakal tunas jahe. Nah, pertama-tama kalian masukin tanas cukupnya ke dalam gelas aqua nih. Lalu yang kedua kalian masukin biji kangkungnya ke dalam tanah, juga bakal tunas jahenya ke dalam tanah. Nah, setelah itu kalian tuangkan air cukupnya agar tanahnya lembab. Nah, yang terakhir kalian letakkan tanaman yang sudah kalian buat di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Oke, di sini aku bakal ngejelasin tentang tumbuhan kangkung. Jadi untuk jenis tanaman dikotil dari kelompok 2 itu milih tanaman kangkung. Di sini aku bakal ngejelasin tanaman kangkung yang kita tanam dan kita tempatkan posisinya berada di luar ruangan agar lebih intens terkena oleh intensitas cahaya. Oke, di sini aku bakal ngejelasin proses pertumbuhan batang dari tanaman kangkung kita. Karena di sini kita udah menginjak hari ke-7, aku bakal ngejelasin proses pertumbuhan batang dari tanaman kangkung ini selama 7 hari ke belakang. Untuk hari pertama dan hari kedua ini belum kelihatan nih pertumbuhannya karena di hari pertama kita baru melakukan proses penanaman. Begitu pula
di hari kedua, belum ada batang yang terlihat tumbuh. Untuk hari ketiga baru terlihat nih progres pertumbuhannya, yaitu menyentuh 1 cm. Untuk hari keempat menyentuh angka 1,8 cm, untuk hari kelima menyentuh angka 2,4 cm, di hari ke-6 4 cm, dan di hari ke-7 yaitu sudah sampai 5,8 cm batang kangkung yang tumbuh. Jadi di hari terakhir menyentuh 5,8 cm. Oke, di sini aku bakal ngejelasin proses pertumbuhan kangkung yang ada di dalam ruangan. Nah, pertama-tama di hari pertama dan kedua itu masih nol, masih belum ada apa-apa. Nah, yang hari ketiga sampai hari keempat itu sekitar 3 sampai 6 cm. Nah, terus yang hari ke-5 itu 10 cm. Terus hari ke-6-nya itu 15 cm. Yang hari ke-7-nya itu 17 cm. Nah, tanaman kangkung yang di dalam ruangan itu batangnya itu lebih tinggi. Nah, daunnya itu pucat dan juga sayu karena tidak terkena cahaya matahari. Contoh pertama dari tumbuhan yang kami analisis, yakni tumbuhan monokotil yang berbentuk contoh jahe. Nah, hasil dari tabel pengamatan kami dari kelompok 2, yaitu di sini ada perbedaan, di mana jahe ini kami tanam di luar ruangan, sedangkan yang sebelah kiri ini kami tanam di dalam ruangan. Nah, untuk tabel pengamatannya, yang pertama di jahe luar, di mana untuk hari pertama sampai hari keempat ini belum ada perubahan, dan sampai di hari kelima baru ada perubahan sampai di sampai di 1 minggu. Yang dimana perubahannya cuma terdapat pertumbuhan 0,2 cm. Nah, untuk yang di dalam ini terdapat perubahan. Awalnya tidak terdapat perubahan dari hari pertama sampai hari keempat, dan di hari kelima dan di hari keempat tersebut sampai hari sampai seminggu terdapat perubahan, yang dimana pertumbuhan terdapat 0,1 cm saja. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis perkecambahan dari pertumbuhan jahe. Nah, untuk jenis perkecambahannya di sini yaitu ya hipogeal. Nah, di mana penjelasan hipogeal ini, kotiledon tersebut tetap berada di tempat awalnya, yaitu di bawah permukaan tanah. Nah, kenapa dia bisa terdapat di bawah tanah? Karena hipogeal ini, yakni yang tumbuh ke atasnya itu adalah epikotilnya yang tumbuh ke atas. Jadi dengan ada hipokotil tumbuh ke atas, maka kotiledon tersebut atau biji tersebut tidak naik ke atas, melainkan berada di bawah permukaan tanah yang tidak akan berpindah tempat. Jadi, hipotesis satunya adalah ada perbedaan pertumbuhan pada tanaman ketika ditaruh di intensitas cahaya yang berbeda. Berdasarkan uji praktikum analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hipotesis satu diterima, yaitu ada perbedaan pertumbuhan pada tanaman ketika ditaruh di intensitas cahaya yang berbeda.